Islam merupakan salah satu agama paling kerap disalahartikan sepanjang 2 dekade terakhir. Banyak dicap intoleran, radikal, serta mendukung kekerasan ala teroris disematkan kepada penganut Islam. Tudingan-tudingan itu semakin marak di negara barat, korbannya adalah para imigran. 5 sosok dalam daftar ini punya satu kesamaan. Mereka dulunya percaya bahwa Islam adalah agama yang memicu kekacauan di dunia. Mereka secara gigih menyebar wacana menyudutkan agama yang berkembang pertama kali dari Jazirah Arab ini. Namun, belakangan para pembenci Islam yang gigih ini, justru tertarik pada ajaran Nabi Muhammad. Mereka mengubah keyakinan yang lama, menjadi sepenuhnya memeluk Islam dan mengakui keesaan Tuhan. Seperti apa cerita mereka tiba-tiba mengubah persepsi buruk tentang Islam, lalu menjadi pemeluknya yang taat? Anggota Partai Rakyat Swiss dulunya pembenci Islam yang tenar, Daniel Streich sangat menentang keras pembangunan masjid di negaranya selama kurun 1990. Dia dibesarkan dengan ajaran Kristiani dan semasa kecil pernah bercita-cita menjadi pastor, namun ketika remaja niatnya berubah. Ia mulai gemar berpolitik dan tanpa ragu terjun langsung menjadi anggota partai ternama di Swiss. SVP bukan partai sembarangan. Di dalamnya terdiri dari cendekiawan, ilmuwan, pelajar, dan pegiat bukan dari kalangan Muslim. Partai ini menjadi penentang nomor 1 penyebaran Islam di Swiss dan Streich paling vokal menyerukan penutupan masjid di seantero negeri coklat ini. Dalam usahanya menyingkirkan Islam dari Swiss, lelaki ini malah mempelajari Al-Quran dan Islam. Ia berharap dengan memahami ajaran Nabi Muhammad itu, dia mampu meruntuhkan iman kaum Muslim. Yang terjadi, ia malah terpesona dengan agama rahmatan lil alamin ini. Semakin jauh Streich belajar Islam, semakin tenggelam dia dalam keindahan agama samawi itu. Dia akhirnya menjadi mualaf 6 tahun lalu. Banyak perbedaan saya dapatkan ketika mempelajari Islam. Agama ini memberikan saya jawaban logis atas pertanyaan hidup penting dan tidak saya temukan di agama saya, katanya. Sebuah film yang menghina Nabi Muhammad diluncurkan pada tahun 2008. Secara mengejutkan, pegiat anti-Islam asal Belanda itu kemudian menjadi mualaf awal 2013. Dia bahkan melakukan ibadah haji untuk pertama kalinya 9 bulan setelah mengucap syahadat. Dia mengatakan mendapat ketenangan setelah menjadi seorang Muslim. Berita Doren menjadi seorang Muslim menjadi gaung besar di media-media barat kala itu. Sebelum jadi mualaf, Doren adalah bekas wakil ketua Partai Kebebasan Belanda, PVV, pimpinan Geert Wilders, politisi Belanda terkenal dengan gerakan anti-Islam. Namun, setelah mempelajari Islam, Doren akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf. Dia bersyahadat di akun Twitter miliknya dengan menggunakan bahasa Arab dan mengejutkan semua orang. Doren, yang berumur 46 tahun, merupakan sosok yang sopan dan lembut. Dia percaya bahwa Islamofobia atau diskriminasi terhadap Islam dan kaum Muslim di Eropa berasal dari media-media barat dan upaya pemerintah untuk memperlihatkan citra Islam yang gelap. Dia bahkan mengatakan jika orang-orang di Eropa tahu betapa indah dan bijaksananya Islam, maka mereka semua pasti akan menjadi mualaf. Semakin saya membaca juga Al-Quran, semakin saya yakin bahwa Islam adalah agama yang benar-benar indah dan bijaksana, kata Doren. Setelah dirinya menjadi mualaf, mantan rekan-rekan kerja di partainya dahulu sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Doren. Saya belum berbicara dengan Geert Wilders sejak saya meninggalkan Partai Kebebasan. Saya tidak tahu kenapa, ketika Anda meninggalkan partai, Anda pada dasarnya sudah dianggap tidak ada lagi, kata Doren, saat diwawancarai kantor berita Maan. Yusuf Estes adalah seorang mualaf asal Amerika Serikat. Bahkan bisa dibilang dia dulunya termasuk dalam orang-orang yang mengidap Islamofobia. Qul huwallahu ahad. Yusuf Estes lahir dari keluarga Kristen yang taat di Midwest, Amerika Serikat. Keluarganya secara turun-temurun membangun gereja dan sekolah di Amerika Serikat. Keingintahuannya yang besar terkait ajaran Kristen membuatnya ingin mengunjungi gereja-gereja lain. Ia datangi gereja Metodis, Episkopal, Nazaret, Agape, Presbiterian dan lainnya. Tak hanya itu, Estes juga mempelajari agama lain seperti Hindu, Yahudi, dan Buddha. Tapi tak sekalipun dia peduli pada ajaran Islam, Estes sempat meyakini Muslim adalah penyembah kubus di tengah padang pasir yang senang kekerasan. Pada tahun 1991,
Estes merintis usaha yang kemudian mengantarkannya berkunjung ke luar negeri. Negara pertama yang ia kunjungi adalah Mesir. Di negeri piramida, Estes bertemu dengan seorang pria Muslim. Satu hal yang ada di pikiran Estes tentang Muslim, Estes tidak percaya ia harus berhubungan dengan sosok yang begitu ia benci. Betapa terkejutnya Estes, ketika mereka berbincang, ternyata pria Muslim itu mengaku percaya pada kebenaran Injil serta menghormati Yesus, atau dalam Islam, disebut Nabi Isa. Mereka terlibat percakapan intim, kemudian akhirnya membawa Estes mengunjungi masjid. Akhirnya dia justru memeluk Islam diikuti oleh istri, anak-anak, ayah serta mertuanya. Banyak jalan seseorang beralih keyakinan menjadi seorang Muslim. Salah satunya adalah anggota polisi militer Amerika Serikat Terry Holbrooks Jr., yang pernah menjadi penjaga penjara Guantanamo. Estes kemudian mendalami agama di Mesir, Maroko dan Turki. Sejak tahun 2006, Yusuf Estes secara regular tampil di Pice TV, Huda TV, demikian pula Islam Channel yang bermarkas di Inggris. Di penjara inilah militer Amerika Serikat menahan tokoh Al-Qaeda dan Taliban yang dianggap paling berbahaya. Holbrooks bertugas di tempat paling mengerikan di muka bumi ini sepanjang kurun 2002 hingga 2003. Nurani Holbrooks terusik saat melihat para tawanan itu diperlakukan seperti binatang. Salah satu siksaan yang sering dilakukan untuk membuat stres adalah memaksa tahanan tidur di lantai dengan suhu dingin. Lalu lantai tersebut dibanjiri air dingin. Darah menstruasi para penjaga wanita juga kerap diusapkan ke wajah para tahanan. Menurut Holbrooks, para penjaga dicekoki bahwa yang ditahan di situ adalah orang-orang paling buruk di dunia. Mereka adalah orang yang memusuhi Amerika Serikat dan anti-demokrasi. Kendati begitu, Holbrooks melihat fakta menarik. Walau disiksa seberat apapun, para tahanan ini tetap tegar. Di sel mereka tetap tersenyum dan berdoa 5 waktu sehari. Para tahanan mengaku tak pernah takut menghadapi apapun karena mereka merasa ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Pemuda ini mulai penasaran. Dia mempelajari Islam dan membaca-baca Al-Quran. Dia juga mulai membanding-bandingkan Islam dengan kepercayaan lain. Holbrooks mulai tercerahkan. Al-Quran adalah buku yang paling mudah dimengerti di dunia. Isinya simple. Dia menjadi pembimbing untuk hidup, kata Holbrooks. Sejak tahun 2005, Holbrooks berkomitmen masuk Islam. Dia perlahan mengamalkan semua ajaran Islam. Dia memulai hidup baru dengan meninggalkan rokok dan minuman keras. Holbrooks juga rutin salat 5 waktu. Holbrooks mulai menyuarakan apa yang terjadi di Guantanamo. Dia ingin dunia tahu soal kekejaman yang dilakukan Amerika Serikat pada musuh mereka. Inilah yang terjadi terhadap Ibrahim Killington saat tragedi itu berlangsung. Dia menganggap Muslim sebagai penjahat kemanusiaan dan berniat untuk memerangi Islam.